Berikut hasil wawancara dengan narasumber. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan IPS semester 2, pada siang hari ini akan mau wawancarai tentang UMKM yang berada di sekitar Kementerian Pertanian. Dan juga kami sudah bersama narasumber di samping saya. Selamat siang, Pak. Maaf, Bapak dengan nama siapa? Saya Pak Puryanto. Pak Puryanto. Jadi Bapak ini mulai bisnis usaha ini sejak tahun berapa nih, Pak? Dan bentuk dari UMKM Bapak ini perseorangan atau usaha kelompok, Pak? Baik, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan dari adik mahasiswa UIN. Saya merintis usaha itu semenjak saya resign dari pekerjaan tahun 2017. Sebelumnya saya bekerja. Kemudian bentuk dari UMKM ini ya otomatis perseorangan saya berjalan sendiri tanpa perusahaan ataupun tempat usaha lain dari individu. Jadi jenis usaha ini perseorangan. Dan juga Bapak memulai bisnis usaha ini ya dengan nama label atau produk dari UMKM atau namanya sejenis apa gitu? Oh enggak, itu saya mengambil nama usaha saya itu saya kreatif atau ide dari saya sendiri, jadi tanpa ikut atau mendongkeng suatu badan usaha yang lain ataupun reseller. Enggak, saya punya buat produk sendiri juga usaha saya namanya Depends Me. Sebelumnya saya punya usaha juga di rumah namanya Depends, kemudian biasa namanya usaha apalagi di masa pandemi itu parah kemarin, akhirnya tutup dan kita berusaha bangkit dan usaha kembali ditambah dengan kata mie, jadi Depends Me, tadinya hanya Depends. Ada pembaruan namanya berarti. Hanya untuk saja. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira dulu untuk buat usaha ini modalnya berapa ya Pak? Dan juga seberapa besar gitu dampak dari pandemi sekarang, dan juga sekarang kan mulai masuk ke era new normal, dan juga sekarang pemasukan dan juga pengeluarannya gitu Pak. Jadi apakah dari terdampaknya itu benar-benar drastis atau tidak gitu? Ya, untuk modal waktu pertama kita membuat usaha ini memang cukup lumayan dan susah diinikan ya, dihitung ataupun dinominalkan, karena begini, usaha saya ada berbeda-beda. Satu di rumah, itu di rumah saja itu waktu membangun ini kita bicara sebelum pandemi ya, dan juga pada saat itu usaha saya waktu masih nama Depends itu cukup banyak biaya yang untuk usaha, selain membangun atau renovasi tempat usaha saya, karena saya perluas, tadinya hanya satu petak, akhirnya saya buat parkiran, kemudian saya tingkat rumah, itu cukup sangat banyak sekali, hampir 200-an juta itu, ditambah lagi untuk biaya operasional, itu juga lumayan ya, sekitar 300 juta. Itu bukan hanya untuk produk ya, jadi termasuk biaya permanen. Nah, kemudian dampak dari pandemi ini memang cukup signifikan, hancur semua. Bukan tempat saya saja, perusahaan besar sangat hancur. Dan alhamdulillah dengan adanya new normal ataupun tahun-tahun ini sudah mulai. Harga buah jeruk per kilogram 20-30K. Per gelas es jeruk seharga 15K. Sudah mulai bergulir dari lancar, dan juga masyarakat sudah berani keluar dan membeli atau berbelanja ataupun konsumsi sesuatu. Jadi alhamdulillah ekonomi sudah mulai membaik, dalam artian
daya beli masyarakat juga ada cukup lumayan, walaupun harga-harga juga naik, Iya. tapi nggak berpengaruh dengan produk yang saya punya, karena produk saya punya harga juga nggak terlalu mahal, standar dan juga kualitas juga memang Iya. terbukti gitu. yang tidak membedakan itu strata ya Pak, Nggak, semuanya. nggak. Ya untuk UMKM ini Pak, itu asetnya apa aja gitu Pak? Terdiri dari apa aja, dari keperluan Bapak gitu? Istilahnya ada, Bapak kan menjual jeruk itu, istilahnya apa aja yang dibutuhkan gitu Pak? Biar buat Iya. aset-aset semuanya. Kalau untuk aset atau barang yang saya miliki sih sebenarnya nggak ada ya, cuma hanya peralatan aja. Untuk kalau kelengkapan itu hanya peralatan. Iya, peralatan. Karena saya tidak menggunakan mesin yang berupa contohnya listrik ataupun apa, paling nanti ada. Berikut cuplikannya. Cup sealer itu tahu saya akan bawa atau enggak, nggak dipergunakan kalau di sini ya. Iya. Tapi kalau untuk di rumah itu kita gunakan untuk seandainya untuk online market online lah saya gunakan itu supaya. Tapi kalau di sini untuk sementara belum. Itu aja asetnya. Hanya salah satu mesin press jeruk. Ini kita bicara yang di sini ya, Kementerian Pertanian ya. Jadi press jeruk press saya punya, dan juga udah itu aja, nggak ada lagi, nggak ada yang diperlukan. Dan juga Pak, untuk pertanyaan terakhir, mengapa Bapak memilih untuk berwirausaha dalam bidang ini, dan juga pada dasarnya UMKM yang lain juga memiliki potensi juga di kalangan masyarakat, dan juga tips-tips untuk mahasiswa itu Pak, untuk bisa memulai UKM tuh gimana biar bukannya gampang atau gimana, istilahnya tipsnya untuk belajar ke depannya itu gimana gitu Pak, untuk Oh iya, baik, bagus banget pertanyaan itu, karena motivasi buat adik-adik semua. Begini ya, mengapa saya memilih sebagai penjual atau pedagang ataupun seorang usahawan atau entrepreneur? Itu memang cita-cita saya saat saya bekerja itu sudah berniat untuk berusaha, jadi cari modal kemudian usaha. Tapi saya mengambil keputusan untuk resign pada saat itu 2017, itu memang saya sudah di atas jenuh untuk bekerja. Jadi saya udah capek dari lulus sekolah, waktu itu saya lulus SMA, cari kerja, udah tuh mulai kerja terus. Tapi pada saat kerja saya juga terus belajar. Selanjutnya tips untuk ini ya, saya lihat nih sekarang ini banyak seumuran ataupun level seperti adik-adik sekalian berusaha, karena saya juga sering nemuin itu bagus sekali dan saya bangga. Kemudian ada salah satu buku, namanya buku Cashflow Quadrant, itu karangan Robert T. Kiyosaki. Kalau Anda seorang pebisnis, Anda mesti tahu, kalau adik-adik pernah tahu, saya ada bukunya tapi bahasa Inggris. Itu sangat memotivasi buat usaha. Nah, usaha atau bisnis itu jadi seperti main sepeda. Pada saat adik-adik main sepeda, mereka akan mentertawakan pada adik saat jatuh. Jatuh, ketawa kan? Kasihan jatuh. Tapi pas saat Anda bersepeda itu lancar, mereka akan tepuk tangan. Wah, hebat, bisa naik sepeda, itu dia. Itu satu dalam usaha. Kedua, Robert Kiyosaki juga bilang, daripada Anda nggak ambil resiko, lebih baik dapat resiko, yaitu usaha. Jadi Anda mengetahui apa kegagalan Anda, apa yang akan bikin Anda maju. Itu. Jadi jangan takut melangkah. Nah, biasanya orang usaha begini, maju mundur, dia akan seperti itu. Kalau Anda belum langsung terjun ke dalam baik itu usaha ataupun yang lain,
Anda akan merasakan bagaimana rasanya sebagai seorang pengusaha. Jadi jangan takut, maju dulu kalau usaha ya, maju dulu, nanti akan tahu, oh ini kegagalannya, oh ini kelemahannya apa. Itu. Jadi kalau tips buat adik-adik semua, kalau memang mau terjun di dalam usaha, usahakan cari konsep, lihat apa nih yang bagus, peluang usaha apa ya, dan jangan takut gitu. Kemudian jangan ikut-ikutan. Ya baik, untuk itu sekian aja Pak wawancara pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat kemanfaatannya, dan juga tadi juga banyak tips yang beliau katakan, dan juga banyak nanti yang kita dapat biar kita ke depannya sebagai mahasiswa berpandangan maju ke depan. Istilahnya jangan takut untuk melangkah maju gitu. Istilahnya gagal itu hal biasa karena kita butuh prosesnya. Ya untuk itu sekian dari wawancara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.